Dan untuk gerakannya pun mengembangkan, mengemas. Jadi menciutkan dari yang besar, menciutkan menjadi yang kecil pada penari. Tetapi kita mengembangkan supaya bisa dikenal, bisa dipelajari oleh masyarakat Bekasi. Mengingatkan kembali bahwa Bekasi itu punya Barong Bekasi. Tradisi ngarak barong di Bekasi sebenarnya diperkirakan sudah ada di tahun 1940 gitu ya, yang diinisiasi oleh beberapa orang, diantaranya adalah Mang Samin Boing, Ndek Majid, Mang Tuin, Ndek Penah gitu ya. Dengan penampilan beberapa pemain yang sering dijadikan barong adalah misalnya seperti Bang Ego, Bang Kalim, Bang Toto, Bang Lacur yang hari ini masih hidup betul mereka. Sementara penggagasnya sudah meninggal. Bertahan sekitar tahun 1940 sampai tahun 1980. Nah setelah itu tradisi ngarak barong itu hilang. Pertama adalah karena meninggalnya para tokoh yang menggagas tradisi ngarak barong tersebut, meskipun para pemainnya masih hidup gitu ya. Akhirnya setelah itulah hilang tradisi ngarak barong. Baru kemudian kita dengan satu komunitas, namanya Komunitas Kebudayaan Orang Bekasi yang disingkat KOASI, kemudian kita berinisiasi dengan Sanggar Seni Kusuma yang di bawah pimpinan Eyang Anjar. Kita mulai mendesain bagaimana tradisi ngangkat barong yang pernah luar biasa di Bekasi itu kita munculkan kembali dalam sebuah acara Lebaran Betawi Pondok Melati sekitar tahun 2016. Itu pertama kali kita gagas. Nah, di sini dari tahapan Sanggar untuk berkesenian, Sanggar tidak hanya mengajarkan nari, kemudian memberikan kesempatan anak-anak, tetapi Sanggar juga melakukan atau berproses untuk membuat suatu karya. Karena Sanggar ini tidak melulu kalau kita mau mengajarkan tari, tariannya siapa? Tariannya siapa? Tetapi Sanggar juga membuat. Dan alhamdulillah dengan semangat Eyang telah membuat 13 karya tari dari ya kalau kita bicara ya pribadi, tetapi pribadi itu dalam arti kan memang kecintaan terhadap seni dan kita melakukan, kita belajar untuk berproses. Nah kita punya karya tari, ada tari anak ayam, ada tari satria, ada tarian Garuda, ada tari payungku, ada tari bocah muara, ada tari sanikala, ada tari oyak, dan salah satunya yang terkini itu sebelum bocah muara itu adalah ngarak barong Bekasi. Nah, semuanya terkait dengan penciptaan karya tari tentunya kita tidak meninggalkan kearifan lokal atau unsur-unsur kebudayaan yang ada di wilayah kita, yaitu Bekasi. Nah, pengalaman Eyang salah satunya dari barong Bekasi, yaitu terpikirkan tahun 1988 Eyang sudah menjadi masyarakat di Bekasi. Dan kita masih, dulu Eyang masih muda ya, melihat ngajak anak, masih baru 1 tahun lah umurnya. Kalau ada hajatan, itu ada yang namanya barong. Kemudian acara pengantinan ada barong. Sampai kita tanya, oh ternyata itu adalah suatu kebiasaan masyarakat, karena secara arti dari barong itu adalah pengusir roh jahat gitu. Nah, sampai mengikuti perkembangan karena Eyang juga masih bekerja di Kementerian Kesehatan, sudah jarang. Kok nggak ada lagi ya? Nah, sampai dari 4 sanggar atau 4 yang punya kesenian barong itu mulai satu hilang lambat. Kenapa? Udah tutup. Ada lagi satu, dan yang terakhir ada Engkong Choi, itu ada di Duta Bumi, yang menceritakan, Kong sekarang nggak main ya. Main, tapi kita udah nggak kayak dulu. Nah, jadi di eranya sekarang
Ternyata semuanya ada perubahan, pergeseran, dan disampaikan juga dari Kong Choi bahwasanya Bekasi itu memang punya Barong Bekasi. Barong Bekasi yang sudah tidak ada di barat bisa dikatakan sudah tidak ada, karena yang ada sekarang di Bekasi pun itu sama dengan ondel-ondel. Nah, yang membedakan Barong Bekasi dengan ondel-ondel adalah satu dari penampilannya. Kalau zaman dulu ada pakai hijau, kemudian pakai rambutnya adalah daun beringin. Dan dulu kalau sejarah itu selalu daun beringin itu taruh di tengah-tengah pintu, katanya untuk pengusir roh jahat. Nah, terinspirasi di situ Eyang mencoba mengembangkan Barong Bekasi melalui penari. Jadi kita kemas, kita terapkan kepada penari. Karena dengan harapan Eyang, selama ada penari maka Barong Bekasi tidak akan pernah mati. Nah, itu kita kemas. Untuk gerakannya pun kita tidak lari dari bagaimana yang diperagakan barong atau ondel-ondel. Ya, jadi kenapa masih selalu bicara ondel-ondel? Karena barong itu sudah tidak ada, yang memang ada, dan di situ kita akan menghidupkan kembali. Nah, dengan perjalanan yang cukup lama dari menjadi masyarakat Bekasi tahun 88 sampai 2000, lanjut kenapa ya? Tidak ada. Nah, itu kita mencoba, dan dalam tarian ini sebenarnya cukup sederhana. Tetapi hanya satu kekuatan dari si penari itu sendiri untuk memperagakan gerak tari ngarak Barong Bekasi. Perjalanannya memang Eyang awalnya dengan pelatih. Eyang udah terinspirasi nih barong gitu. Barong ini harus ada. Tetapi kan tidak selalu adanya tuh dengan ada yang sekarang itu kan model ondel-ondel ya. Jadi nggak ada khasnya dengan daun beringin seperti itu. Nah, kita mencoba sebelum diterapkan kepada anak-anak atau kepada siswa sanggar, tentunya Eyang memberi sosialisasi dulu. Bahwasanya Eyang dulu tinggal di Bekasi dari tahun 1988, ada yang namanya Barong Bekasi. Jadi kalau ada acara pengantin itu pasti ada ngarak barong, lebaran itu pasti ada ngarak barong. Nggak ada. Nah, Eyang ingin mencoba, ingin membuat tarian ngarak Barong Bekasi. Nah, anak-anak tentunya juga seperti apa. Nah, akhirnya setelah kita buat, jadi musiknya kita belajar. Dan kita sampaikan, yuk kita menarikan tari Barong Bekasi, nanti kita akan coba tampilkan, kita perkenalkan dengan kalian yang sebagai penari. Nah, awalnya di sini anak-anak tuh cuman begini, narinya gitu banget. Yang ngajarin hanya melihat kan, anak cuman begitu, cuman begini, atau cuman gini. Tapi Eyang bilang, tari ngarak barong itu punya kekuatan. Selama kalian menari, selama sikap tubuh kalian baik dan benar, itu akan muncul, akan kelihatan Barong Bekasi. Jadi saat pun ngarak pun akan kelihatan tegas. Jadi punya sikap-sikap tertentu yang memang harus disiapkan oleh para penari gitu. Jadi nggak cuma model yang nggak. Dan yang lucunya lagi, saat kita mau launching, jadi ini yang ajarkan ke anak-anak, kita launching, mereka kaget. Padahal udah tahu, kita belajar dulu rias. Pas saat udah dandan, di luar dugaan, teriak, wah muka kok jelek amat. Gitu. Jadi, tapi akhirnya
itu bukan jelek, tapi itu adalah karakter. Jadi kita kalau menari saat kita menjadi seorang kesatria, ya kita harus bismillah, saya seorang kesatria. Iya, salah satu sanggar yang menurut saya sangat berperan dalam melahirkan kembali tradisi ngarak barong adalah Sanggar Seni Kusuma ya, di bawah asuhan Eyang Anjar gitu ya. Karena di sanggar beliau inilah bagaimana beliau mengkoreo sebuah tarian khas tradisi ngarak barong, dan tari barong itu bisa berkembang dan bisa diperkenalkan hari ini hingga beberapa kali bisa ditampilkan misalnya. Ada beberapa event yang pernah ditampilkan oleh Sanggar Kusuma yang menampilkan tradisi ngarak barong. Misalnya kita pernah bikin satu event besar, Pesona Nusantara Bekasi Keren, yang menampilkan tidak kurang dari 11.000 penari gitu ya, dari berbagai Nusantara tariannya. Kemudian juga kita tarikan pada saat Riksa Budaya Jawa Barat, kita tampilkan juga tradisi ngarak barong. Bahkan baru-baru nih di sekitar tahun 2023 ada satu event tari internasional, tari ngarak barong ini ditampilkan gitu ya, dan mendapatkan the best movement pada tahun 2023. Dan ini menurut saya satu hal yang sangat membanggakan, bahwa tari barong tidak hanya menjadi milik masyarakat Bekasi, tetapi tari barong sudah menjadi milik masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia. Saya Setia Kusuma Apsari, usia saya 16 tahun, saya sekarang ada di kelas 10. Kalau untuk awal mula saya masuk Sanggar Seni Kusuma ini, awalnya kan ibu saya mendirikan sanggar ini. Saya jadi ikut tertarik dan ingin ikut belajar, khususnya pada tari. Ketika saya sudah memulai atau masuk di usia yang lebih tinggi, saya juga mendapatkan materi tari-tari bentuk seperti tari Betawi seperti tari Ngarojeng, tari Blantek, tari Kembang Samba, lalu belajar tari dari daerah lain juga seperti Jaipongan, ada tari Sancang Gugat, Sangsakala, Kalang Sunda, dan lain-lain. Kalau untuk event perform atau lomba itu tentunya berjenjang, mulai dari di lingkungan sekitar sanggar, lalu ke tingkat kabupaten, kota, ke tingkat nasional juga sudah pernah. Saat itu kita juga sudah pernah pergi ke luar Jawa, ke Bangka Barat, lalu kita juga ke Labuan Bajo, sama ke Padang. Kalau untuk tingkat lebih tingginya lagi, kita sudah sempat ke tingkat internasional, yaitu ke Thailand dan juga Singapura. Kalau untuk sekarang ini, saya sangat suka dengan tari barong Bekasi. Karena yang saya suka dari tari barong Bekasi itu gerakannya itu simple tapi kuat, dan cara bagaimana kita membawakan tarian tersebut tuh kita seperti harus memiliki karakter. Jadi saya suka bagaimana saya harus belajar mendalami karakter tersebut. Selain itu kostum dan tata riasnya juga unik. Kalau saya sendiri sangat senang berada di sekitar teman-teman Sanggar Seni Kusuma, karena tentunya kita semua memiliki hobi yang sama, jadi kita bisa saling sharing, terus kita juga sering saling membantu. Misalnya kalau ada pentas ini, teman yang lain ikut support atau ikut bantu dalam make up atau properti-properti lain, kita saling melengkapi satu sama lain, seperti itu. Kalau jujur, saya sendiri sebagai salah satu bagian dari Gen Z, saya juga pastinya suka sama yang modern-modern. Tetapi saya juga berpikir kalau misalnya kita ini masih anak Indonesia, di mana
kita harus melestarikan apa yang bumi pertiwi kita ini punya. Jadi saya memilih untuk turut melestarikan budaya-budaya yang ada di Indonesia seperti contohnya tari tradisional ini. Udah perform ke Bali, ke Istana Negara, ke Bangka Belitung, ke Magelang, Labuan Bajo, sama ke Singapura. Yang paling berkesan untuk saya itu ke Istana Negara, karena itu saya menampilkan tari di acara HUT RI Indonesia. Sanggar Seni Kusuma tuh keren dan luar biasa, apalagi Eyang juga sangat keren karena bisa membawa anak-anak muridnya menari ke jenjang-jenjang yang tinggi. Manfaat-manfaatnya saya jadi ada pengalaman, lalu kalau sudah pentas-pentas gitu kan mendapatkan sertifikat ya. Itu bisa untuk didaftarkan masuk sekolah. Di sini mempunyai karakteristik yang kuat, kemudian yang gagah, lalu tegas gitu. Namun di sini juga unik ya. Secara gerak itu tariannya itu memang sederhana, tapi mempunyai teknik dan kekuatan tersendiri. Jadi berkarakter gitu. Kemudian tata riasnya pun itu disesuaikan dengan karakter barong tersebut gitu. Ada yang kalau perempuan dan laki-laki biasanya kan kalau tari barong itu identik dengan sepasang perempuan dan laki-laki. Nah, yang perempuan itu biasanya make up-nya itu putih, lalu yang laki-laki merah gitu. Agar bisa membedakan mana sisi feminim dan yang tegasnya sebagai laki-laki seperti itu. Namun di sini gerakannya sendiri itu harus tegas dan kuat gitu. Itu menggambarkan karakteristik dari barong tersebut yang kalau dilihat dari filosofinya dari zaman dulu itu barong sebagai sarana upacara gitu ya, atau syukuran sebelum panen ataupun dari hari raya itu menggambarkan keceriaan semua masyarakat yang ada di sekitarnya. Tapi kalau sekarang itu tari barong menjadi sarana hiburan atau apresiasi untuk semuanya di kalangan masyarakat setempat, itu menjadi pertunjukan seperti itu. Ya, untuk mengajarkan tari barong kepada siswa atau anak-anak sanggar itu mudah-mudah sulit gitu ya, karena untuk tarian barong di sini sepertinya mudah, tariannya tuh mudah, tapi tekniknya yang sulit. Itu biasanya anak-anak suka kram atau pegel di bagian tangan, kaki gitu, karena memang tekniknya yang luar biasa kuat gitu. Namun semua anak-anak sanggar seni kusuma alhamdulillah bisa menguasai dengan baik gitu. Salah satu sanggar yang menurut saya sangat berperan dalam melahirkan kembali tradisi ngarak barong adalah Sanggar Seni Kusuma ya, di bawah asuhan Eyang Anjar gitu ya. Karena di sanggar beliau inilah bagaimana beliau mengkoreo sebuah tarian khas tradisi ngarak barong, dan tari barong itu bisa berkembang dan bisa diperkenalkan hari ini hingga beberapa kali bisa ditampilkan misalnya. Ada beberapa event yang pernah ditampilkan oleh Sanggar Kusuma yang menampilkan tradisi ngarak barong. Misalnya kita pernah bikin satu event besar, Pesona Nusantara Bekasi Keren, yang menampilkan tidak kurang dari 11.000 penari gitu ya dari berbagai Nusantara tariannya. Kemudian juga kita tarikan pada saat Riksa Budaya Jawa Barat, kita tampilkan juga tradisi ngarak barong. Bahkan baru-baru nih di sekitar tahun 2023 ada satu event tari internasional, tari ngarak barong ini ditampilkan gitu ya, dan mendapatkan the best movement pada tahun 2023. Dan ini menurut saya satu hal yang sangat membanggakan bahwa tari barong tidak hanya menjadi milik masyarakat Bekasi, tetapi tari barong sudah menjadi milik masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia.
sosok Eyang itu mungkin tegas ya, bukan lebih ke galak tapi ke tegas. Nah, di sini ketegasan Eyang itu justru membuat saya itu menjadi lebih baik gitu, belajar dari sosok Eyang. Eyang ini salah satu inspirasi saya ketika saya menjadi seorang pengajar. Jadi bagaimana disiplinnya, kemudian harus sesuai dengan aturan, kemudian visi misinya, menggenggam tradisinya, melestarikan budayanya itu saya terinspirasi dari beliau gitu. Jadi saya sangat senang dengan Eyang. Banyak orang yang bilang Eyang galak, Eyang tegas dan sebagainya. Tapi saya anggap itu sebagai pembelajaran untuk saya seperti itu. Jadi sampai saat ini saya bisa berdiri di sini, bisa menjadi guru seni itu berkat Eyang Anjar. Terima kasih, Eyang. Harapan yang ini capai kalau Sanggar Seni Kusuma menjadi wadah untuk mengumpulkan generasi yang mau belajar, ya tentunya pasti kita memotivasi, yang mana anak-anak tetap harus memiliki jati diri anak bangsa, mereka mengenal dan melestarikan seni budaya yang ada di Bekasi dan Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Jadi semua tertanam dan mereka memiliki jati diri bahwasanya jangan sampai kalau ada kegiatan duta seni pelajar misalnya, mereka akan membawa pasti seni itu di mana-mana ada. Atau seni dan budaya. Kami pun selalu mengajarkan bahwasanya setiap daerah itu berbeda untuk belajar menghargai. Unsur kebudayaan secara universal setiap daerah itu ada. Nah, itu yang harus kita pahami. Itulah Bhinneka Tunggal Ika. Kita harus menghargai perbedaan. Karena pada sejatinya kita itu tetap satu, Indonesia. Jadi harapannya adalah mama-mamahnya selalu mendukung dan anak-anak menjadi anak-anak yang punya pribadi-pribadi berkebudayaan. Karena dengan berbudaya dia akan bisa mengelola emosi jiwa, dia akan peka terhadap lingkungan dan dia akan punya kelebihan secara sosialisasi kebersamaan. Itu untuk generasi harapannya dan tentunya juga harapan pada pemerintah untuk bisa selalu membimbing sanggar-sanggar khususnya dan memberikan ruang kesempatan kepada semua sanggar-sanggar tentunya dengan pembinaan. Dan Eyang pribadi berharap bahwasanya semua sanggar dan Sanggar Seni Kusuma bisa memberikan yang terbaik untuk generasi, dalam tanda kutip tidak melulu sanggar dengan finansial, tetapi bagaimana kita bisa bersinergi membangun seni budaya yang ada di Bekasi.